Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan teknik kimia. Kembali lagi bersama saya Muhammad Irsafil Dirham. Saya Muhammad Ramadan. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan sedikit tentang studi kasus di perancangan produk, yaitu penghilangan air dari susu di peternakan sapi di Selandia Baru. Oke. Jadi kita mengerjakan tugas ini merupakan syarat kelulusan dari mata kuliah perancangan produk yang diampu oleh dosen kita Bapak Ogi Setiawan STMM. Nah, oke, kami mengambil sumber dari bukunya Jusler 2011 tentang Chemical Product Design. Yuk, next. Nah, jadi latar belakang dari peternakan susu di Selandia Baru itu menghadapi tantangan besar dalam mengirimkan susu mentah di fasilitas pengolahan yang terpusat. Jadi, sebagian besar susu akan diolah menjadi keju, namun untuk mengurangi biaya pengiriman, peternak ingin mengurangi kadar air dalam susu sehingga hanya mengirimkan dengan konsentrat susu. Nah, untuk mencapai tujuan ini, peternak perlu menguapkan sebagian air yang berada di dalam susunya, yaitu dengan pemilihan metode evaporasi dan menggunakan evaporator yang bervariasi, yang kita akan di sini akan menghitung ya mana yang cocok untuk menggantikan di peternakan susu di Selandia Baru ini. Nah, untuk pemecahan masalah ini, mereka memilih penguapan evaporator yang dijalankan pada suhu 60 derajat Celcius dengan steam 64 derajat Celcius yang dihasilkan oleh pompa panas yang digerakkan generator listrik di air. Makanya di Selandia Baru menggunakan pembangkit listrik tenaga air sehingga lebih murah listriknya untuk penggunaan evaporatornya. Oke, next. Nah, selanjutnya untuk solusi, di sini ada tantangan tersendiri nih dari judul kami, yaitu penghilangan air dari susu di peternakan sapi di Selandia Baru. Nah, tantangannya itu di biaya pengangkutan susu mentah ke pabrik pengolahan yang terpusat di Selandia Baru itu sangat tinggi. Terus, nih kebutuhannya yaitu mengurangi dari 4.000 kilo per hari susu mentah menjadi 1.000 kilo per hari yang hanya konsentrat susunya saja untuk mengurangi biaya pengiriman. Nah, di solusinya nanti ada proses penguapan susu langsung di peternakan menggunakan evaporator yang dijalankan pada suhu 60 derajat Celcius dengan uap panas 64 derajat Celcius yang dihasilkan oleh steam. Maaf. Oke, next. Nah, jadi dasar teori yang melandasi penggunaan evaporator dalam penguapan air di susu adalah yang pertama, menghitung koefisien perpindahan panas overall dari koefisien perpindahan panas dari tempo of evaporator, susu, dan juga steamnya dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Nah, setelah itu kita menghitung daya evaporator yang dibutuhkan setiap penggunaan penguapan dari susu tersebut. Nah, yang ketiga, mengkalkulasi harga dengan mempertimbangkan luas area sesuai kebutuhan. Dibutuhkannya tidak terlalu besar dan tidak terlalu luas dan tidak terlalu kecil untuk evaporatornya. Oke, next. Ini ada 3 metode evaporator yang dipertimbangkan, yaitu yang pertama falling film evaporator, centrifugal evaporator, dan membran evaporator. Oke, next. Nah, untuk falling film evaporator
Ini spesifikasi yang nanti digunakan yaitu ketebalan lapisan film susu yang nanti didapatkan yaitu di 0,002 meter. Iya, benar. Benar, Mas. Dan luas evaporator nanti ini sangat besar yaitu di 76 meter persegi dengan daya 84 kWh. Nah, Perlu kita ketahui di sini ketebalan film susu itu merupakan jadi apabila kita ingin menguapkan sebuah air, apabila ketebalan film susunya lebih tebal, maka airnya akan lebih lama dan lebih susah untuk menguap. Bisa, tapi lama untuk menguapnya, membutuhkan waktu dan kurang efisien. Nah, untuk luas evaporator tersendiri di sini di angka 76 meter persegi yaitu cukup besar ya untuk seorang peternakan. Oke, dayanya 84 kW. Next. Di centrifugal evaporator ini didapat ketebalan lapisan film susu yang lebih kecil daripada falling film evaporator tadi yaitu di 0,000025 meter dengan luas evaporator yang bisa dibilang kecil ini di 6 meter persegi dengan daya yang juga lebih kecil di 82 kW. Nah, kita kan sudah tahu nih centrifugal evaporator lapisan ketebalan film susunya cukup kecil ya, harusnya bisa menjadi efisien dalam pengurangan airnya. Nah, namun perlu kita ketahui luas evaporatornya kecil lah, sedangkan kita ingin menguapkan 4000 kg per hari, 4000 menjadi 1000 kg per hari. Nah, butuh berapa centrifugal evaporator itu cukup banyak, sepertinya memakan biaya juga. Oke, maka kita ambil opsi ketiga, ada membran evaporator. Nah, membran evaporator tersendiri itu mempunyai ketebalan lapisan film susu yang cukup tipis juga, yaitu 0,0006 meter. Luas evaporatornya di 26 meter persegi dan dayanya 83 kW. Nah, di sini lapisan ketebalan susunya lebih tipis dari yang pertama, tapi masih tipis yang kedua ya. Luas evaporatornya cukup tengah-tengahnya lah dari yang kedua evaporator tersebut lah. Lalu dipertimbangkan dari ketiga evaporator tersebut dipilihlah membran evaporator dengan tabel perbandingan sebagai berikut yang seperti tadi. Kita lihat di sini falling film evaporator memiliki ketebalan sebagai berikut, koefisien perpindahan panas sebagai berikut, luas evaporator dan dayanya. Nah, setelah kita kalkulasi dengan rumus menghasilkan bahwa dipilihlah membran evaporator dikarenakan ketebalan film yang tipis yang memudahkan air untuk menguap dibandingkan sentrifugal dan falling film. Nah, benar, sentrifugal itu memiliki ketebalan yang paling tipis dikarenakan luas evaporatornya kecil dan untuk skala penguapan air susu ternak kurang cocok, sedangkan untuk falling film memiliki ketebalan film susu yang tebal sehingga mempersulit air dalam susu untuk menguap dan memiliki luas yang cukup besar ya, sehingga memerlukan biaya lebih tinggi untuk masing-masing selisih memadai dikarenakan peternakan sapi menggunakan sumber daya pembangkit listrik tenaga air miliknya sendiri untuk beroperasi secara maksimal. Ini sebenarnya tipe ya, itu untuk daya masing-masing sebenarnya itu tipe. Jadi daya masing-masing itu masih bisa dipertimbangkan karena di peternakan memiliki pembangkit listrik tenaga air miliknya sendiri untuk beroperasi secara maksimal. Oke. Next. Nah, mungkin cukup pembahasan dari kita berdua oleh penguapan air dari susu di peternakan di Selandia Baru
Mungkin cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.